Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan 3 resep bolu teflon yang wajib banget nih teman-teman cobain. Bikinnya juga gampang dan hasilnya beneran enak banget. Nah, ini dia. Resep pertama ini adalah bolu sukade. Cara bikinnya gampang banget. Ini cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Nah, ini dia cara buatnya. Nah, di sini saya udah siapkan 2 butir telur di dalam wadah, lalu tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Nah, ini lanjut kita mixer dengan kecepatan maksimal, kurang lebih 5 menitan ya teman-teman. Jadi tergantung juga dengan mixer punya teman-teman di rumah ya. Jadi kita mix sampai mengembang putih, kental dan berjejak. Nah, lebih kurang udah 5 menitan ya teman-teman. Ini udah mengembang, kita matikan mixernya. Lalu akan kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 125 gram. Nah, sebaiknya kita ayak dulu ya. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan 50 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 1 saset susu kental manis ditambah air. Jadi totalnya 50 ml. Nah, ini lanjut kita campur rata dulu sebelum kita nyalakan mixernya. Ini kita mix asal rata aja ya teman-teman, nggak usah terlalu lama. Nah, di sini saya tambahkan setengah sendok teh pasta jeruk kopior biar rasanya lebih enak. Jadi ini opsional aja, boleh dimasukin boleh enggak ya. Lalu kita campur rata lagi sebentar. Nah, setelah itu kita tambahkan 75 gram margarin yang udah dilelehkan sebelumnya. Ini udah dalam keadaan dingin ya. Setelah itu lanjut kita mix lagi sebentar aja, nggak usah terlalu lama dengan kecepatan rendah. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya, lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula. Pastikan adonan benar-benar tercampur rata ya. Nah, ini udah cukup, tinggal untuk kita panggang. Kita panaskan teflonnya menggunakan api kecil. Setelah panas, kita oles dengan margarin. Nah, kita tunggu sebentar sampai benar-benar panas. Setelah itu kita tuang adonan. Saya masukin 3/4 bagiannya aja, soalnya nanti akan mengembang ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan topping sukade ya. Kita masukin secukupnya aja di bagian atas. Nah, udah ditambahin semuanya. Setelah itu kita tutup. Kita masak sampai matang, permukaannya juga kering ya.
Jadi sering dilihat aja teman-teman, tapi jangan dibuka. Nah ini permukaannya udah kering dan udah kelihatan mateng. Kita buka dari tutupnya. Nah ini udah matang banget ya. Nah ini adonannya tadinya kayaknya berlebihan ya teman-teman, jadi sedikit berlebih dari cetakannya, tapi nggak apa-apa. Nah ini permukaannya udah kering juga ya, langsung aja kita angkat. Nah ini dia bolu sukadenya udah jadi, hasilnya cantik banget. Sekarang tinggal kita kemas menggunakan plastik OPP. Di sini saya menggunakan ukuran 10x12. Jadi tergantung juga dengan ukuran teflon punya teman-teman di rumah ya. Nah ini kuenya mateng banget, bagian bawahnya juga udah mateng, nggak gosong sama sekali. Nah hasilnya bagus juga rapi ya teman-teman. Apalagi ditambah stiker seperti ini, makin bagus dan cantik ya. Nah untuk stikernya sendiri teman-teman bisa beli di online shop, banyak yang jual ya. Di sini saya cetak sendiri. Nah kita kemas menggunakan mika seperti ini, hasilnya bagus dan rapi banget. Nah sekarang akan saya lihat ya gimana hasilnya. Ini bolu sukadenya beneran lembut banget, empuk ya teman-teman. Yuk kita potong. Nah bagian dalamnya lembut banget, seratnya juga halus ya. Nah ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bolunya beneran enak banget teman-teman. Nah selamat mencoba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep kedua ini adalah bolu pandan. Rasanya sangat enak, juga wangi banget. Nah ini dia cara buatnya. Siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur. Di sini saya menggunakan ukuran sedang ya teman-teman telurnya. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP. Lalu lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur, lalu lanjut kita naikkan ke kecepatan maksimal. Kita mixer sampai mengembang putih, kental dan berjejak lebih kurang 3-5 menit. Setelah lebih kurang 5 menitan di mixer, ini udah mengembang ya. Kita matikan mixernya. Jadi kalau diangkat dia meninggalkan jambul seperti ini dan gak gampang jatuh. Lalu di sini saya udah siapkan juga 125 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan seperempat sendok teh baking powder. Lalu kita campur rata. Lalu akan kita ayak campuran terigu tadi ya. Ini saya masukin separuhnya dulu. Sebelum kita nyalakan mixernya, kita campur rata dulu ya terigunya biar nggak berterbangan keluar. Setelah itu nyalakan mixernya dengan kecepatan paling rendah aja, nggak usah terlalu lama. Nah ini udah cukup, lalu tambahkan sisa dari tepungnya. Lalu lanjut kita aduk rata lagi sebelum kita nyalakan mixernya. Kita mix lagi dengan kecepatan rendah.
Lalu tambahkan seperempat sendok teh garam. 1 saset santan instan 65 ml, boleh merek apa aja ya. Setengah sendok teh pasta pandan, 60 ml minyak goreng. Lalu kita nyalakan lagi mixernya. Kita mix sampai tercampur aja ya, nggak usah terlalu lama. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya. Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula. Pastikan adonan benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Di sini saya akan ambil 1 sendok makan aja, udah cukup ya teman-teman adonannya. Jadi sebaiknya tadi gak usah ditambahin pasta pandan dulu sebelum kita ambil ya. Nah, di sini saya udah terlanjur menambahkan pasta pandan. Jadi ya udahlah ya teman-teman. Jadi saya tambahin lagi dengan pasta coklat secukupnya, lalu kita campur. Lalu masukin adonan coklat ke dalam plastik segitiga. Nah, setelah itu kita panaskan teflonnya. Lalu kita oles dengan sedikit margarin. Nah, ini saya terlalu banyak ya teman-teman nambahin margarinnya. Jadi cukup dioles sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak seperti ini, soalnya nanti di bagian bawahnya itu nggak bakalan cantik ya kuenya. Nah, di bagian bawah teflon saya tambahkan dengan alas seng ya teman-teman, biar gak gampang gosong. Nah, setelah panas langsung aja kita tuang adonan. Jadi kita tuang cukup 1,5 aja sih menurut saya ya. Karena di sini saya tuang 2 centong, jadi agak besar banget ya teman-teman kuenya. Jadi secukupnya aja deh dikira-kira, biar dapat banyak ya teman-teman. Nah, di satu resep ini bisa dapat 15 buah juga ya teman-teman kalau ukuran cetakannya itu kecil. Jadi saya menggunakan cetakan yang agak besar, jadi dapatnya cuma 12 buah ya. Nah, setelah dituang semua, tinggal kita bikin motif di bagian atas adonan ya, dengan adonan yang coklat tadi. Jadi ini opsional aja ya teman-teman, sesuaikan selera aja. Kalau nggak suka, nggak usah ditambahin ya. Lalu ambil tusuk sate atau tusuk gigi boleh. Kita bikin motif seperti ini ya. Pastinya teman-teman lebih jago ya bikinnya dari saya. Nah, kalau udah jadi semuanya, kita tutup, kita masak sampai matang. Menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Untuk waktunya nggak saya perkirakan ya, jadi sering dicek aja ya teman-teman. Kalau udah kering di bagian atasnya, tandanya udah matang. Nah, ini udah matang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu di bagian bawahnya terlalu banyak ditambahin margarin ya teman-teman. Jadi sebaiknya sedikit aja. Nah, cantik banget ya. Matangnya juga sempurna. Ini cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman. Nah, kalau dikemas seperti ini juga cantik. Dimasukin ke dalam plastik OPP seperti ini. Saya gunakan ukuran 10x12 ya teman-teman. Pastinya harga jualnya lebih mahal ya kalau dikemas seperti ini. Selain dijadikan ide jualan, ini cocok banget dijadikan ide untuk kue hantaran ya teman-teman, atau acara di rumah, kumpul keluarga atau arisan. Nah, kalau dikemas seperti ini cantik dan rapi ya.
Nah, untuk harga jualnya sesuaikan aja keinginan teman-teman ya, dan berapa modal yang udah habis. Dikemas dengan box seperti ini pastinya lebih mewah tampilannya teman-teman, dan rapi. Kalau menggunakan mika seperti ini juga cantik. Jadi sesuaikan aja selera teman-teman mau dikemas seperti apa ya. Nah, sekarang ini akan kita lihat ya gimana tekstur dari kuenya. Ini bagian bawahnya juga mateng. Cantik banget, langsung aja kita potong. Nah, bagian dalamnya teman-teman bisa lihat seratnya halus, empuk banget, juga lembut. Ini akan saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Bolu pandannya beneran enak banget, teman-teman wajib cobain. Wangi pandannya juga berasa ya teman-teman. Jadi selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep ketiga, ini adalah bolu yang rasa nangka. Gak kalah enak ya teman-teman dari rasa bolu pandan yang udah saya bikin sebelumnya. Ini dia cara buatnya. Nah, langkah awal kita siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP. Lalu kita mixer sampai mengembang, putih kental dan berjejak, lebih kurang 3-5 menit dengan kecepatan maksimal. Setelah lebih kurang 5 menitan, ini udah mengembang ya teman-teman. Kita matikan mixernya. Jadi kalau diangkat seperti ini, dia meninggalkan jambul dan adonannya nggak gampang jatuh. Selanjutnya saya udah siapkan 125 gram tepung terigu protein sedang, dan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, lalu kita campur rata. Lalu kita masukin ke adonan, sebaiknya kita ayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, lanjut kita campur rata semua bahan biar nggak berterbangan ya teman-teman, tepungnya keluar. Setelah itu kita nyalakan mixernya dengan kecepatan paling rendah aja. Kita mix sampai tercampur, nggak usah terlalu lama. Nah, ini udah cukup. Lalu kita tambahkan 50 ml susu cair. Di sini saya menggunakan susu kental manis 1 saset ditambah air. Lalu tambahkan 75 gram margarin yang udah dilelehkan. Boleh diganti juga dengan minyak ya teman-teman. Kalau menurut saya sih lebih bagusan ditambahin minyak ya teman-teman, lebih mulus. Tapi kalau rasa lebih enak ditambahin margarin ya. Nah, setelah itu kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah. Kita mix sampai tercampur aja, nggak usah terlalu lama ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, matikan mixernya. Lanjut, kita aduk rata menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggirannya. Nah, setelah itu kita campur rata, gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pelan-pelan aja dengan lembut seperti ini. Nah, kalau dirasa tekstur dari adonan udah mulus dan lembut, udah cukup ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan ambil 1 sendok makan adonan. Ini akan saya tambahin pasta coklat secukupnya aja. Lalu kita campur rata. Nah, ini akan saya masukin nantinya ke dalam piping bag ya, atau plastik segitiga. Nah, untuk adonan yang banyak, saya tambahin pasta nangka sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. Lalu kita campur rata ya. Jadi ini opsional aja, kalau teman-teman nggak mau menambahin pasta juga boleh.
Nah, ini adonan yang coklat tadi ya, udah saya masukin ke dalam plastik segitiga. Lanjut aja, langsung kita panaskan teflonnya menggunakan api yang kecil. Lalu kita oles dengan sedikit margarin. Jadi tergantung aja ya teman-teman, kalau dioles sedikit juga bisa, kalau nggak dioles juga nggak apa-apa, tergantung teflonnya ya. Dioles menggunakan tisu juga bagus ya teman-teman. Kita ambil sedikit margarin, kita oles aja ke cetakan. Jadi nggak numpuk terlalu banyak ya teman-teman margarinnya. Lalu kita tuang adonan 2 centong aja, soalnya nanti akan mengembang ya, jadi nggak usah terlalu banyak. Lalu akan kita tambahkan adonan yang pasta coklat tadi ya untuk motif. Jadi ini opsional aja sih. Kalau teman-teman mau nambahin boleh, gak ditambahin juga boleh. Lalu kita bikin motif menggunakan tusuk sate seperti ini. Teman-teman bikin yang lebih cantik ya. Nah, ini udah saya bikin semuanya, tinggal kita panggang menggunakan api kecil aja sampai matang dan permukaannya itu udah kering. Oke, karena tadi itu videonya nggak kerekord ya teman-teman saat mengangkat setelah mateng. Jadi langsung aja nih saya masukin ke dalam plastik OPP untuk dikemas. Saya gunakan ukuran 10 x 12 cm ya. Jadi kalau untuk kemasan sesuaikan aja teman-teman dengan keinginan masing-masing ya. Biar lebih cantik dan rapi, sebaiknya kita masukin ke dalam plastik seperti ini dan dikemas di dalam box kertas seperti ini ya. Rapi dan cantik ya teman-teman. Nah, untuk harga sesuaikan aja berapa modal yang habis ya teman-teman, dan untungnya sesuaikan aja keinginan teman-teman. Kalau dikemas menggunakan mika seperti ini juga bagus. Oke, langsung aja yuk kita lihat gimana dari tekstur bolunya. Nah, ini bagian bawahnya nggak lengket ya teman-teman. Kita potong. Nah, tekstur dari bolunya ini seratnya sangat halus, lembut, empuk, dan wangi banget. Juga enak ya teman-teman. Jadi, selamat mencoba di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.